Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, absen 1. Jadi saya akan menyelesaikan proyek dari pengantar akuntansi kedua tentang transaksi perusahaan dagang. Oke. Jadi di sini kita memiliki tanggal 1 Januari kita pemilik menyetor modal awal ke kias perusahaan sebesar 50 juta. Nah, 50 juta langsung kita tulis saja 50 jutanya itu kas pada modal. Karena kas kita bertambah jadi kita taruh di debit, sedangkan modal bertambah itu di kredit. Lalu tanggal 2 membeli peralatan dagang secara tunai sebesar 10 juta. Taruh di sini peralatan dagang 10 juta di debit. Karena kas kita berkurang jadi kita taruh di kredit 10 juta. Lalu tanggal 3 membeli persediaan barang dagang secara kredit sebesar 15 juta dari PT Sumber Rezeki. Ini membeli secara kredit sebesar 5 juta. Jadi persediaan kita bertambah, namun hutang kita juga bertambah. Hutang bertambah itu di kredit. Lalu tanggal 5 menjual barang dagang secara tunai sebesar 20 juta. HPP 12 juta. Di sini kasnya bertambah 20 juta. Lalu penjualannya juga ini 20 juta. HPP-nya 12 juta pada debit dan persediaan kita ini berkurang 12 juta. Lalu tanggal 7 membayar biaya sewa toko sebesar 2 juta. Kita tuliskan biaya sewa pada kas sebesar 2 juta. Setelah itu menjual barang dagang secara kredit sebesar 10 juta, HPP 6 juta. Nah, bentar. Ini tadi menjual barang dagang sebesar 10 juta. Nah, penjualan kita itu berkurang 10 juta, lalu HPP-nya 6 juta, dan persediaannya juga berkurang 6 juta. Tanggal 10 menjual barang dagang secara kredit sebesar sudah. Tanggal 12 menerima pendapatan lain-lain sebesar 500.000. Pendapatan apa? Pendapatan lain-lain pada kas pada pendapatan lain-lain sebesar 500.000. Lalu tanggal 15 membayar utang kepada PT Sumber Rezeki sebesar 5 juta. Karena di sini tidak ada N per 30-nya, jadi kita menuliskannya ini. Kas pada utang usaha pada kas. Utang kita berkurang berada di debit, sedangkan kas kita berkurang berada di kredit. Lalu tanggal 20 membayar tanggal 18 menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 7 juta. Jadi kita menerima piutang. Ya kan? Menerima pelunasan piutang. Kita menerima kas piutang kita berkurang. Nah, kas 7 juta, piutang 7 juta juga. Lalu tanggal 20 Januari membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Sini beban gaji pada kas. Karena ini ya gitulah 3 juta. Lalu tanggal 22 membeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Membeli perlengkapan. Jadi kita perlengkapan pada kas. Kas kita berkurang 1 juta. Menjual barang dagang secara tunai sebesar 15 juta, HPP-nya 9 juta. Nah, kita tuliskan kasnya 15 juta, penjualannya 15 juta pada kredit. Lalu kita tulis HPP-nya 9 juta dan persediaannya 9 juta pada kredit. Lalu tanggal 26 menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 3 juta. Nah, di sini pelunasan piutang. Jadi kas kita bertambah sebesar 3 juta. Karena kas bertambah maka di debit. Sedangkan piutang kita berkurang. Atau utang mereka itu berkurang 3 juta.
Pada tanggal 28 membayar biaya listrik dan air sebesar 1.500.000. Nah, di sini kita tuliskan kas, biaya listrik dan air atau beban listrik dan air pada kas. Bebannya ini bertambah 1.500.000, sedangkan kas kita berkurang 1.500.000. Lalu tanggal 29 membeli persediaan barang dagang secara tunai sebesar 8 juta. Di sini persediaan kita bertambah karena secara tunai, jadi kas kita berkurang di kredit, seperti itu. Lalu tanggal 30 menjual barang dagang secara kredit sebesar 12 juta, WP 7.200.000. Di sini kita menuliskannya karena menjual secara kredit, jadi kita tuliskan piutang usaha sebesar 12 juta pada debit, lalu penjualannya juga 12 juta, HPP 7.200.000, dan persediaan kita berkurang menjadi 7.200.000. Lalu untuk tanggal 31 membayar biaya transportasi sebesar 1 juta. Biaya transportasi atau beban transportasi bertambah menjadi 1 juta, sedangkan kas kita berkurang menjadi 1 juta. Berkurang 1 juta. Tinggal 31 membayar dividen kepada pemilik sebesar 2 juta. Nah, sini kita tuliskan dividen pada kas sebesar 2 juta. Dan tanggal 31 menyesuaikan perlengkapan digunakan selama bulan Januari sebesar 200.000. Nah, kita tulis beban perlengkapan 200.000 pada peralatan 200.000. Dan yang terakhir yaitu mencatat penyusutan peralatan sebesar 500.000. Itu penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000. Dan total akhirnya itu 200.900.000. Perkenalkan, nama saya Aisyah Palmita, nomor absen 2 dari kelas 1 DAKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu jurnal khusus dan juga buku besar pembantu. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang jurnal khusus penerimaan kas, yang mana pada tanggal 5 dengan keterangan penjualan tunai pada kolom penjualan bertambah 20 juta rupiah dan juga kas bertambah menjadi 20 juta rupiah. Pada tanggal 12 pendapatan lain-lain, pada kolom pendapatan lain terdapat nominal 500.000 dan juga pada kas bertambah 500.000. Tanggal 18 dengan keterangan pelunasan piutang, pada kolom piutang usaha terdapat nominal 7 juta rupiah dan kas bertambah 7 juta rupiah. Pada tanggal 25 terdapat keterangan penjualan tunai pada kolom penjualan sebesar 15 juta rupiah dan kas bertambah 15 juta rupiah. Pada tanggal 26 dengan keterangan pelunasan piutang, pada kolom piutang usaha terdapat nominal 3 juta rupiah dan kas bertambah 3 juta rupiah. Berikutnya yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Pada tanggal 2 dengan keterangan pembelian peralatan, pada kolom peralatan atau perlengkapan terdapat nominal 10 juta rupiah dan kas berkurang 10 juta rupiah. Pada tanggal 7 keterangan biaya sewa, di kolom biaya terdapat nominal 2 juta rupiah dan kas berkurang 2 juta rupiah. Pada tanggal 15 dengan keterangan pembayaran utang, pada kolom utang usaha terdapat nominal 5 juta rupiah dan kas berkurang 5 juta rupiah. Pada tanggal 20 terdapat keterangan pembayaran gaji. Pada kolom biaya terdapat nominal 3 juta rupiah dan kas berkurang 3 juta rupiah. Pada tanggal 28 dengan keterangan biaya listrik dan air terdapat nominal 1.500.000 di kolom biaya dan kas berkurang 1.500.000. Pada tanggal 29 dengan keterangan pembelian persediaan dengan terdapat nominal 8 juta rupiah di kolom peralatan atau perlengkapan dan kas berkurang 8 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 dengan keterangan biaya transportasi, pada kolom biaya terdapat nominal 1 juta rupiah dan kas berkurang 1 juta rupiah. Berikutnya yaitu jurnal khusus penjualan. Pada tanggal 10 terdapat keterangan penjualan kredit dengan terdapat nominal 10 juta rupiah di kolom piutang usaha dan penjualan juga dengan nominal yang sama yaitu 10 juta rupiah. Pada tanggal 30 terdapat keterangan penjualan kredit dengan terdapatnya 12 juta rupiah di piutang usaha dan juga pada kolom penjualan terdapat nominal 12 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu jurnal khusus pembelian. Hanya terdapat satu
yaitu pada tanggal 3 dengan pembelian secara kredit, yang mana pada kolom pembelian terdapat nominal 15 juta dan pada utang usaha terdapat nominal 15 juta rupiah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu. Di sini terdapat beberapa, yaitu seperti piutang usaha, utang usaha, dan juga persediaan barang dagang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang piutang usaha. Dan pada tanggal 10 terdapat keterangan penjualan kredit dengan debit 10 juta rupiah, maka saldo menjadi 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 18 terdapat keterangan pelunasan piutang dengan nominal 7 juta rupiah di kredit, maka saldonya yaitu 3 juta rupiah. Pada tanggal 26 dengan keterangan pelunasan piutang terdapat nominal 3 juta rupiah di kredit, yang mana saldo sementara yaitu 0. Dan yang terakhir tanggal 30 dengan keterangan penjualan kredit dengan nominal 12 juta rupiah di debit, maka saldo akhirnya yaitu 12 juta rupiah. Berikutnya saya akan menjelaskan pada utang usaha. Pada tanggal 3 terdapat keterangan pembelian secara kredit, yang mana terdapat nominal 15 juta rupiah di kredit, maka saldo sementara yaitu 15 juta rupiah. Pada tanggal 15 terdapat keterangan pembayaran utang dan nominal 5 juta rupiah di debit, maka saldo akhir dari utang usaha yaitu 10 juta rupiah. Yang berikutnya yaitu persediaan barang dagang. Pada tanggal 3 terdapat keterangan pembelian kredit, yang mana 15 juta rupiah terdapat di debit, maka saldonya yaitu 15 juta rupiah. Pada tanggal 5 terdapat HPP penjualan, yang mana 12 juta rupiah di kredit, maka saldonya yaitu 3 juta rupiah. Pada tanggal 10 dengan keterangan HPP penjualan kredit, yang mana terdapat 6 juta rupiah di kredit, saldonya yaitu minus 3 juta. Pada tanggal 25 terdapat dengan keterangan HPP penjualan terdapat nominal 9 juta rupiah di kredit, saldonya yaitu minus 12 juta rupiah. Pada tanggal 29 dengan pembelian secara tunai terdapat nominal 8 juta rupiah di debit, saldonya yaitu minus 4. Pada tanggal 30 dengan keterangan HPP penjualan kredit dengan terdapatnya nominal 7.200.000 pada kredit, maka saldo akhir dari persediaan barang dagang yaitu minus 1.200.000.